Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang penentuan harga kontrak opsi komoditas emas menggunakan metode pohon binomial. Sebelumnya, perkenalkan, kami terdiri dari Ahmad Yusuf Naufal, NIM 1808046014, dan Hilda Ahfa Magfiro dengan NIM 1808046016. Tak usah lama lagi, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Derivatif merupakan sebuah kontrak perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan dari aset yang menjadi acuan pokok. Salah satu metode untuk menentukan nilai kontrak sebuah instrumen derivatif adalah metode pohon binomial, yang menerapkan aturan binomial pada tiap titik-titik percabangannya. Metode lain untuk menentukan harga kontrak opsi yaitu dengan metode Black-Scholes, yang menggunakan parameter awal komoditas, tingkat suku bunga bebas risiko, volatilitas, dan periode kontrak opsi. Menurut Tandelilin 2001, kontrak opsi merupakan suatu kontrak antara dua pihak. Pihak pertama adalah pembeli dan pihak kedua adalah penjual terhadap suatu aset tertentu pada harga dan waktu yang telah ditentukan. Komoditas sendiri merupakan suatu bahan baku yang dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu, dan dapat diperjualbelikan. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut. Ada dua tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengetahui hasil penentuan harga kontrak opsi suatu komoditas yang dihitung menggunakan metode pohon binomial. Yang kedua, mengetahui hasil perbandingan harga kontrak opsi yang dihitung menggunakan metode pohon binomial dan metode Black-Scholes. Baik, langsung ke hasil dan pembahasannya ya. Yang pertama, ada variabel-variabel untuk penentuan harga kontrak opsi tipe Eropa. Variabel-variabel yang digunakan pada metode pohon binomial meliputi S0 atau harga komoditas awal, T atau waktu jatuh tempo, K atau strike price, R atau suku bunga. Nilai pada harga kontrak opsi komoditas emas sebesar $12,87. Waktu jatuh tempo dalam kontrak opsi yaitu selama 3 bulan. Strike price yang disepakati antara penjual dan pembeli opsi sebesar 9, 10, 11, 12, 13, 14, hingga $15. Tingkat suku bunga yang digunakan sebesar 6,5%. Yang kedua ada menentukan nilai return. Nilai return sendiri mempunyai rumus, yaitu RT sama dengan ST min ST min 1 per ST min 1 dengan T dari 1 sampai 253. Yang ketiga, menentukan nilai statistik deskriptif. Nah, di sini dia mempunyai tabel nilai statistik deskriptif dengan 5 variabel. Yang pertama ada min, yang kedua varian, yang ketiga skewness, yang keempat kurtosis, dan yang kelima standar deviasi. Yang kelima standar deviasi. Min mempunyai nilai, yaitu 0,001154. Varian 0,00359, skewness 0,519988, kurtosis 2,176908, dan standar deviasi ada 0,059915. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa data memiliki bentuk tidak simetris, karena nilai skewness positif sehingga berbelok ke kanan, dan nilai kurtosis lebih kecil dari 3, maka kurvanya datar. Selanjutnya, pada poin kelima, simulasi harga kontrak opsi tipe Eropa menggunakan pohon binomial. Disajikan dalam gambar 1. Pada gambar ini, harga kontrak opsi tipe Eropa pada komoditas emas dapat diperoleh dengan mendiskonto nilai dari simbol terakhir pada pohon binomial dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Fij sama dengan max dalam kurung K min S0
dikali U pangkat J D pangkat N min J, 0. Nah, simbol terakhir ini kan pada titik 5,0 sama dengan max, kemudian nilai dari K dimasukkan yakni 13 dikurangi 12,87 dan seterusnya. Diperoleh nilai dari F5,0 ini sama dengan 1,1519. Kemudian untuk semua simpul selain simpul terakhir dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yakni terlihat bisa dibaca berikut salah satu perhitungan untuk simpul selain simpul terakhir pada pohon binomial, yakni kita ambil titiknya yaitu titik 0,0 sama dengan kemudian kita masukkan nilai R-nya sebesar 0,065, delta T-nya 0,05 dan seterusnya. Sehingga untuk F0,0 ini diperoleh hasilnya 0,1513. Setelah semua simpul dihitung dan diperoleh hasilnya yang disajikan dalam gambar 2. Nah, pada gambar 2 ini diperoleh rata-rata simpul sebesar 0,3741. Selanjutnya, didiskonto simulasi dengan strike price dengan harga $13. Nah, diperoleh dengan rumus E pangkat min R delta T dikali rata-rata. Diperoleh hasilnya sebesar 0,3729. Sehingga harga kontra opsi jual komoditas emas untuk harga strike price $13 sebesar 0,3729 dolar. Begitu juga dengan strike price yang lainnya. Selanjutnya pada poin ke-6 membahas hasil estimasi harga kontra opsi tipe Eropa menggunakan pohon binomial yang disajikan dalam tabel 3. Nah, pada tabel 3 ini harga kontra opsi call menunjukkan bahwa semakin besar strike price-nya, maka semakin murah harga kontra opsinya. Sedangkan untuk harga kontra opsi jual atau put menunjukkan bahwa semakin besar strike price-nya, maka semakin besar harga kontra opsinya. Pada poin ke-7, yakni simulasi harga kontra opsi tipe Eropa dengan menggunakan metode Black-Scholes. Nah, ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat ya untuk rumusnya. Nah, di situ ada D1 dan D2 yang belum diketahui. Nah, D1 ini rumusnya bisa dilihat. Diperoleh nilai dari D1 ini adalah 0,2219273999. Dan untuk mencari D2 ini rumusnya adalah D1 dikurangi sigma T dikalikan akar T. Dan diperoleh hasil untuk nilai D2-nya sama dengan 0,191698999. Selanjutnya, dicari nilai dari N dalam kurung min D1 dan N dalam kurung min D2 dengan menggunakan software Microsoft Excel. Diperoleh nilainya sebagai berikut. Setelah diperoleh nilai dari N-D1 dan N-D2, itu ditentukan harga kontra opsi jual tipe Eropa pada komoditas adalah PBS dengan rumus yang tadi. Diperoleh nilai PBS-nya yaitu 0,2959348. Pada poin ke-8 merupakan hasil harga kontra opsi tipe Eropa pada komoditas emas dengan menggunakan metode Black-Scholes. Disajikan pada tabel 4 ini.
Nah, metode Black-Scholes ini mengasumsikan bahwa tidak adanya pembayaran dividen dan biaya transaksi, sehingga pada tabel 4 ini, harga kontra opsi call menunjukkan bahwa semakin besar strike price-nya, maka semakin murah harga kontra opsi. Sedangkan untuk harga kontra opsi put, semakin besar strike price-nya, maka semakin mahal harga kontra opsinya. Selanjutnya, untuk poin ke-9, yakni interpretasi hasil estimasi harga kontra opsi tipe Eropa dengan menggunakan pohon binomial dan metode Black-Scholes yang disajikan pada tabel 5. Nah, pada tabel ini menunjukkan bahwa harga kontra opsi call tipe Eropa dengan menggunakan metode pohon binomial itu lebih murah dibandingkan dengan harga kontra opsi call tipe Eropa dengan menggunakan metode Black-Scholes. Namun, sebaliknya pada opsi put, harga kontra opsi pada metode pohon binomial cenderung lebih mahal dibandingkan dengan metode Black-Scholes. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan harga kontra opsi beli dan opsi jual tipe Eropa pada harga saham dengan menggunakan metode pohon binomial, itu terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi, yaitu harga komoditas awal, waktu jatuh tempo strike price, dan volatilitas. Pada kontra opsi beli tipe Eropa dengan metode pohon binomial itu cenderung lebih murah dibandingkan harga kontra opsi beli dengan metode Black-Scholes. Hal ini berbanding terbalik pada kontra opsi jual. Nah, pada kontra opsi jual itu yang menggunakan pohon binomial itu lebih mahal dibandingkan dengan kontra opsi jual dengan menggunakan metode Black-Scholes. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau sanggahan, bisa disampaikan melalui WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.